Bismillah, kau lagi. Para Habib berdusta tentang makam Nabi Hud. Inilah narasinya. A one-punch knockout, also called a clean KO. Bumi Indonesia ini adalah Hadramaut yang kedua. Hadramaut yang kedua. Syihr bintu Tarim. Kota Syihr ibaratnya bagaikan anaknya kota Tarim, bagaikan anak gadisnya kota Tarim. Ini anaknya namanya Syihr. Kenapa saking banyaknya para wali-wali di situ? Kemudian juga Tarim itu ibunya, induknya. Subhanallah. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut. Indonesia bintu Tarim Indonesia adalah putri kota Tarim. Kalimat yang dicetuskan oleh Jindan bin Novel bin Salim Jindan ini bukanlah sekedar metafora. Ini adalah klaim identitas, klaim sejarah, bahkan klaim peradaban. Inilah juga cara klan Ba'alawi mengglorifikasi tanah kelahirannya agar terasa lebih mulia, lebih agung, bahkan seolah berada di atas Indonesia. Padahal Tarim hanyalah sebuah kota kecil. Di hamparan gurun Hadramaut yang citranya dibangun dari mitos, dari kuburan-kuburan yang dikeramatkan, dan dari silsilah yang disusun di atas rekaan sejarah. Narasi berikut ini akan menyajikan dusta-dusta sejarah di balik kota yang oleh klan Ba'alawi dilabeli sebagai kota seribu wali. Jawaban atas ceramah Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan ini bersumber dari naskah berbahasa Arab berjudul Jinayatul Isti'mar al-Britani ala Tarik Hadramaut, karya Abdullah bin Salih bin Ali al-Batula'ah Asy-Syarafi, sejarawan dan peneliti dari kalangan ulama Damas Sa'adah Yaman Utara, bukan bersandar pada opini, bukan pula pada sentimen. Dalam pengantarnya, sang penulis menyampaikan satu fakta pahit sejarah Hadramaut dipenuhi oleh kekosongan sumber. Dan kekosongan sumber itulah yang dimanfaatkan untuk menciptakan sejarah hayalan, tokoh-tokoh fiktif, serta kisah-kisah yang tak pernah hidup dalam realitas. Karena bukan sejarah yang nyata, cerita-cerita tersebut saling bertabrakan, penuh kontradiksi, dan runtuh saat diuji. Mari kita lihat beberapa contoh yang dipaparkan oleh Syekh Abdullah bin Salih bin Ali al-Batula'ah Asy-Syarafi. Dimulai dari makam Nabi Hud alaihi salam. Sebuah situs ziarah besar dirayakan setiap tahun, bahkan dijadikan simbol spiritual Hadramaut. Umar bin Hafid adalah Habib klan Ba'alawi yang kerap memandu ritual ini. Namun tidak ada satupun dalil, baik dari Al-Quran, hadis sahih atau perkataan ulama salaf, yang menyebut Nabi Hud pernah hidup dan wafat di Hadramaut. Sebagian riwayat justru menyebut Nabi Hud wafat di Mekah, sebagian menyebut di Syam, bukan di Hadramaut. Itu hanyalah klaim, bahkan keberadaan makam dan ziarah Nabi Hud ini pernah didukung oleh penjajah Inggris sebagai alat untuk melemahkan tauhid umat Islam di Hadramaut. Lalu ada pula makam Nabi Soleh yang terletak di Wadi Sir. Namun tidak ada bukti pula bahwa Nabi Soleh pernah menjejakkan kaki di Hadramaut. Klaim ini dinilai sebagai rekayasa kolonial Inggris untuk memperbanyak situs ziarah. Selanjutnya ada pula kisah tentang Hanjarah bin Safwan yang disebut sebagai nabi yang pernah menetap dan wafat di Hadramaut. Padahal sumber lain menyebut makamnya berada di Sana'ah, dan status kenabiannya sendiri tidak terkonfirmasi sahih. Nama Hanjalah muncul bukan dari wahyu, melainkan dari kebutuhan akan tokoh keramat. Lebih jauh lagi muncul sosok Hadrun bin Hud yang diklaim sebagai putra dari Nabi Hud yang makamnya terletak di Wadi Doan. Masalahnya sederhana, tokoh ini pun tidak pernah ada. Bahkan muncul klaim yang sangat absurd bahwa Hadramaut terdapat 35 orang nabi, sebuah khayalan tanpa dasar sejarah. Pemalsuan juga menimpa sahabat Nabi, seperti Abad bin Bishr al-Ansori, yang menurut sejarah yang sahih, gugur dalam perang Yamamah tanpa meninggalkan keturunan. Namun tiba-tiba disebutkan bahwa beliau wafat di Hadramaut. Ini bukan kesalahan kecil, tapi pemalsuan sejarah yang sangat besar. Begitu pula Ka'ab bin Juhair, penyair agung penulis Banat Su'ad. Tidak ada bukti bahwa ia wafat di Hadramaut. Namun namanya tetap diseret sebagai salah satu tokoh keramat di kota yang diagungkan oleh klan Ba'alawi ini. Bahkan muncul klaim yang sangat ekstrim. 70 sahabat Badar konon dimakamkan di Tarim. Namun tidak ada catatan sejarah, tidak ada kronologi, dan yang terpenting, tidak ada bukti apapun. Hanya sekedar cerita yang terus diulang hingga terdengar seperti sebuah kebenaran. Kini kita masuk ke dalam salah satu inti persoalan, yakni Ahmad bin Isa al-Muhajir, tokoh sentral dalam silsilah klan Ba'alawi. Namun menurut sang penulis naskah ini, tidak ada bukti sejarah kuat bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Hadramaut. Kitab-kitab besar sejarah Islam tidak ada yang mencatat kisah dari migrasi tersebut. Kisah hijrah ini jelas hanyalah fiktif.
Lebih jauh lagi muncul nama Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, yang disebut sebagai putranya. Padahal para ahli nasab telah bersepakat bahwa Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 orang anak, Muhammad, Ali, dan Husain. Nama Ubaidillah dinilai sebagai sebuah rekayasa silsilah. Kemudian ada pula nama Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang dikenal sebagai Sohib Mirbat. Tokoh ini diklaim sebagai penyebar mazhab Syafi'i di Hadramaut. Namun bukti sejarah justru menunjukkan bahwa peran itu yang sebenarnya dilakukan oleh tokoh lain bernama Muhammad bin Ali Al-Kuliyi. Nama Ba'alawi muncul untuk mengklaim jasa orang lain. Kisah fiktif pun terus berlanjut kepada beberapa nama seperti Abu Majan Al-Maghribi, Yusuf bin Abid Al-Fasih, bahkan klaim yang menyebutkan bahwa keturunan Abu Bakar As-Siddiq ada di Hadramaut. Namun semua klaim tersebut runtuh saat diuji oleh sumber dan kronologi sejarah. Kesimpulan penulis naskah ini sangat tegas, bahwa banyak tokoh dan kisah dalam sejarah Hadramaut yang selama ini diceritakan oleh klan Ba'alawi adalah hasil karangan para orientalis dan murid-murid mereka yang kemudian diwarisi dan dipelihara tanpa kritik dan diadopsi oleh klan Ba'alawi untuk mengglorifikasi nasab mulia mereka. Tujuannya bukan sekedar salah cerita, melainkan untuk mengaburkan sejarah, merusak nasab asli suku-suku lokal, dan menggantinya dengan mitos yang menguntungkan pihak klan Ba'alawi. Maka ketika hari ini Jindan bin Novel bin Salim Jindan berkata, Indonesia adalah Bintu Tarim. Pertanyaannya, bukan soal Indonesia. Pertanyaannya adalah, Tarim yang dibangun di atas sejarah, atau Tarim yang berdiri di atas dongeng gubahan klan Ba'alawi? Jika sahabat muslim ingin berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Walhamdulillahirabbil alamin.